bahkan dalam rekaman ulang untuk ditayangkan di MNC Vision, di channel live channel. Tuhan juga berkati semua kami, biarlah tayangan ini pun juga menjangkau orang lebih banyak lagi. Dan juga hamba berdoa bagi rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan khotbah hamba, biarlah mereka juga dapat belajar bagaimana memhadirkan khotbah yang baik, khotbah yang benar. Biar ini juga menjadi contoh teladan bagi banyak hamba-hamba Tuhan lain, agar melalui kegiatan-kegiatan kami, nama Tuhan dapat ditinggikan, kerajaan-Mu ditegakkan, dan banyak jiwa dapat diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami umat-Mu siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, boleh duduk kembali. Puji Tuhan, haleluya. Baik, puji Tuhan, hari ini kita kembali hari Minggu berjumpa. Tentu sapannya adalah Sahabat Shalom. Sahabat Shalom bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu. Yang kedua, terima kasih walaupun hari ini hujan, pasti banyak yang terkendala untuk datang ke gereja, tapi lihat Bapak Ibu masih bisa banyak, juga ini menjadi satu sukacita bagi saya. Terima kasih Bapak Ibu untuk boleh hadir hari ini beribadah. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin terhambat untuk datang ke gereja, hari ini ibadah juga masih ada lagi, nanti 2 kali ibadah lagi, yaitu jam 1.30 siang, kemudian jam 5 sore masih bisa ada kesempatan. Kita berdoa supaya nanti airnya bisa surut. Kalau airnya nggak bisa surut, nanti Bapak Ibu masing-masing nyerokin air aja bawa pulang ke rumah ya, pindahin ke Bekasi, supaya Kelapa Gading ini menjadi tempat yang nanti bisa dalam kondisi baik. Kita doakan supaya nanti ada keputusan-keputusan yang bagus dari Ibu Camat Kelapa Gading, Wali Kota Jakarta Utara, sampai juga Gubernur DKI Jakarta. Kita mendengarkan kabar bahwa katanya akan nanti ada peninggian-peninggian jalanan di Kelapa Gading, supaya ini bisa diwujudkan dalam tahun ini. Biar keren Bapak Ibu. Memang di depan gereja kita itu, di jalan Hibrida Raya, memang itu yang menjadi titik yang terendah yang ada di Kelapa Gading Bapak Ibu. Jadi memang kalau Kelapa Gading hujan lebat, pasti daerah situ dulu yang tergenang. Karena memang lokasi tanahnya itu memang rendah untuk di jalanan depan sana. Saya berdoa dan dengar-dengar, kita berharap tahun ini udah bisa ditinggikan Bapak Ibu. Jadi ya kita doa supaya pemerintah kita makin lama makin baik. Ini kita juga bersyukur bahwa beberapa wilayah di gereja kita pun untuk Kelapa Gading sisi utaranya sudah mengalami perombakan jalanan, yang rendah sudah dicor jadi lebih tinggi, jadi membaik kondisi Kelapa Gading Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan, kita berdoa juga supaya kedepannya cuaca akan makin bagus, supaya bulan Maret ini sampai kepada bulan-bulan depan dalam keadaan baik, supaya kita tidak terhalang untuk datang ke gereja. Apalagi hari Sabtu besok. Mau ngapain hari Sabtu besok? Haleluya, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Coba ngomong sama-sama, menyembah Tuhan. Jadi acara ini jam berapa? Jam 3 sore, haleluya. Jadi jam 3 sore ini tidak berbayar Bapak Ibu. Jadi bawa jiwa, bawa kenalan, bawa relasi, bawa teman-teman, bawa teman kantor, kasih tahu kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita menamakan acara kita ini Kelapa Gading Praise Festival. Jadi kenapa dinamakan festival? Karena nanti akan ada secara reguler. Akan ada lagi untuk bulan-bulan berikutnya. Ini memang saya dan tim yang ada di kantor sekretariat gereja dan juga tim dari komisi ibadah yang sama-sama berperan penting, berperan penuh untuk kegiatan rohani bagi gereja kita. Jadi kita berharap supaya di dalam momen-momen kedepannya ini menjadi kegiatan reguler, supaya ini akan difokuskan untuk praise and worship. Kalau di ibadah minggu mau tidak mau praise and worship-nya dibatasi 45 menit maksimal, karena memang mau ada khotbah, kemudian ada juga ibadah berikutnya. Memang dalam koridor ibadah nggak bisa terlalu panjang, tetapi kita memanfaatkan di dalam event seperti ini, kita mau nyembah Tuhan bisa lebih lama. Jadi pastikan diri Bapak Ibu bisa datang. Ini sahabat kita, saudari kita yang bernama Ibu Sari Simorangkir meluangkan waktu akan membantu melayani kita dalam menyembah Tuhan. Ini akan keren Bapak Ibu saudara-saudari, jangan lewatkan. Kita juga rindu supaya ini Bapak Ibu jemaat terkasih, kita mau jadikan, atau saya punya kerinduan supaya gereja kita GBI Mawar Saron boleh juga menjadi kepanjangan tangan dari kota Jakarta dalam memberkati orang-orang, khususnya kalau kita lihat peta Pulau Jawa, kita mau menyentuh ke sisi timur, ke sebelah kanan kita. Utara kan ke atas, ke sisi timur. Apa itu sisi timurnya? Berarti masuk ke Bekasi, sampai juga ke Kerawang dan sekitarnya. Kenapa? Karena memang untuk sisi orang-orang tersebut di Bekasi dan ke kanan, apalagi Jakarta Timur juga di sisi kanan kita, ini tidak sedikit orang-orang Kristen banyak tinggal di sana.
Maka itu ketika event-event seperti ini itu biasanya diadakan di Kompleks Senayan, Gelora Bung Karno. Jadi orang-orang ini tidak mudah akses ke sana karena jauh, kemudian juga ongkosnya juga tidak murah. Walaupun transportasi untuk di kota Jakarta itu banyak tersedia, tetapi ternyata memang untuk masuk ke titik lokasi konser-konser rohani pun dari Gelora Bung Karno itu pun juga nggak mudah. Transjakarta bisa berhenti di halte, tapi langsung masuk jalan kaki ke konsernya itu cukup jauh. Jadi bisa keringetan Bapak Ibu. Takutnya ibu-ibu yang udah gambar alis, nyampe ke sana alisnya hilang. Jadi dengan kata lain kita rindu supaya Tuhan sudah anugerahkan gereja kita dengan AC yang bagus. Jadi hari ini siapkan diri karena ini agak mendung-mendung. Jadi dingin nih Bapak Ibu ya. Jadi kita bersyukur AC sudah bagus, sound system sudah keren, Videotron sudah oke, parkiran sudah memadai. Saya pikir kita mau menjadi berkat buat orang-orang Jakarta Timur, untuk Bekasi dan sekitarnya, supaya kalau mereka nggak berkesempatan datang ke Senayan, kita hadirkan Senayan ke Kelapa Gading Bapak Ibu. Jadi maka itu saya pikir kita akan jadi berkat. Dan kalau memang mau nonton konser itu, ya memang kan berbayar Bapak Ibu. Jadi kita pikir, atau saya berpikir, kita biar jadi berkat lah. Ini nggak usah bayar-bayaran, biar orang datang saja sama-sama bisa nyembah Tuhan. Kenapa? Karena yang terakhirnya adalah saya melihat Pendeta Yakob Nahuai itu terinspirasi oleh gereja Yoido Full Gospel Church. Waktu beliau tahun 76 sampai 78 menyelesaikan kuliah S2 di sana untuk dapat beasiswa dari Seminari Bethel dari ketua sinode saat itu Bapak Dr. H.L. Senduk almarhum. Saat itu beliau sebagai ketua sinode GBI dan sekaligus pendiri GBI mengutus Pendeta Yakob untuk sekolah lanjut S2 di Korea. Sementara pada saat itu banyak pendeta-pendeta diutus ke Amerika. Diutus ke Church of God, COG, atau biasa kita sebut COG. Jadi ke COG itu yang menjadi partner gereja yang di Amerika, yang membantu lahirnya gereja Bethel Indonesia, dan mereka ini mengirimkan dana untuk akhirnya GBI bisa bangun Seminari Bethel, yaitu di Petamburan, menjadi sekolah Alkitab milik GBI. Maka itu Pendeta Yakob sebagai wisudawan pertama, alumni pertama. Bahkan pada saat itu Seminari Bethel belum punya jurusan sarjana di tingkat S1-nya, masih diploma. Maka itu Pendeta Yakob menyelesaikan diplomanya, kemudian untuk mendapatkan gelar sarjananya, beliau melanjutkan pendidikan teologinya itu ke STT Jakarta di Jalan Proklamasi Cikini sana. STT Jakarta adalah STT tertua yang ada di Indonesia dan STT pertama. Maka itu Pendeta Yakob mendapatkan gelar sarjana di STT Jakarta. Jadi diplomanya dari Seminari Bethel sebagai angkatan pertama, pindah ke STT Jakarta untuk dapatkan sarjana, langsung dikirim ke Korea. Pada saat itu orang-orang kebanyakan dikirimnya ke Amerika, yang ke Korea hanya Pendeta Yakob Nahuai saja. Pasti saya sangat yakin dalam benak Pendeta Yakob bertanya-tanya, kenapa Korea? Kenapa bukan Amerika? Hanya beliau tidak pernah ungkapkan itu ke saya saja. Dan saya tidak pernah mendengar beliau bisa mencurahkan isi hatinya atau curhat dalam khotbah. Kenapa ke Korea, nggak ke Amerika? Ya sampai sekarang saja kuliah di Amerika masih bergengsi kan. Jadi dengan kata lain, ketika dulu banyak pendeta-pendeta dikirim ke Amerika, lalu Pak Yakob kok ke Korea? Ya maaf kata, kalau sekarang mah semua pengen ke Korea. Baik untuk jalan-jalan, kuliner, dan oplas, operasi plastik. Jadi dengan kata lain dulu Pendeta Yakob dikirim ke sana, ada rencana Tuhan yang besar, dan ternyata akhirnya Pendeta Yakob setiap hari Minggu terpapar dengan gereja Yoido Full Gospel Church, gereja terbesar di dunia. Saat ini mereka punya jemaat 900 ribuan, mereka targetkan tahun 2026 ini akan menyentuh angka 1 juta jemaat. Bapak Ibu sudah sadari, jadi ini gereja terbesar di Asia. Katanya sih ada gereja lagi yang lebih besar di Nigeria, katanya jemaatnya 2 juta orang Bapak Ibu. Cuman kan nggak terdata dengan baik. Ya udah kita lihat saja di Korea. Potong cerita,
Pendeta Yakob pulang tahun 78 dengan mimpi yang besar, visi yang besar, iman yang besar. Maka terwujudlah GBI Mawar Saron. Dari tahun 1978 kita berkembang terus sampai sekarang, sampai kita punya kompleks besar seperti ini. Pendeta Yakob selalu ingatkan kita semua, kenapa beliau didorong Tuhan untuk bangun gereja besar. Bukan untuk sombong-sombongan, gagah-gagahan, tetapi dengan gereja besar maka kita bisa pikul beban yang besar. Kita bisa jadi berkat bagi orang. Maka itu kesempatan saya meneruskan penggembalaan ini kembali mengingatkan kepada kita semua jemaat terkasih bahwa kita pun harus meneruskan apa yang Tuhan taruh dalam hati pendeta Yakob, yaitu kita mesti menjadi berkat bagi banyak orang. Maka itu dalam event ini balik lagi kita mau jadi berkat buat orang lain. Jadi kalau memang ada konser-konser rohani yang diadakan di Kompleks Senayan, kita adakan saja di Kompleks Kelapa Gading di gereja kita. Maka itu ini akan membantu banyak gereja-gereja lain yang mungkin mereka mau kirim orang-orang untuk datang, pelayan-pelayan untuk belajar ke Senayan. Mungkin dananya nggak ada, mereka nggak punya uang yang cukup. Karena ya maaf kata gerejanya kecil-kecil, biar mereka bisa utus saja ke Kelapa Gading. Biar mereka bisa terpapar, ya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali mereka datang dengan konser kita seperti ini. Sehingga mereka akan terpapar dengan GBI Mawar Saron. Sama seperti Pak Yakob dulu terpapar dengan gereja Yoido. Mereka bisa pulang, kemudian semangat, mimpi besar. Gereja mereka juga dikembangkan dengan semangat, dengan besar. Kita sedang berjalan menolong banyak gereja-gereja lain. Ini nih tujuannya Bapak Ibu. Jadi izinkan saya boleh ambil keputusan ini untuk kita hadir menjadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan buat kita semua deh, haleluya. Maka itu buat kita para jemaat jangan ketinggalan, ya. Coba katakan sama-sama, jangan ketinggalan. Nah, nengok kiri kanan bilang jangan ketinggalan. Ya, puji Tuhan. Acara hari Sabtu besok kita datang ke gereja jam 3 sore. Nggak lama-lama Bapak Ibu, jadi paling-paling maksimal jam 5 sore udah selesai. Saya juga maunya selesai cepat-cepat karena mau pulang buru-buru untuk persiapan khotbah buat minggu besoknya lagi. Baik, puji Tuhan, itu sedikit promosi Bapak Ibu. Dan bersyukur bahwa kita memang diizinkan untuk pasang spanduk-spanduk di Kompleks Kelapa Gading. Kita ya puji Tuhan sudah ketemu dengan bagian-bagian instansi pemerintah untuk kami juga sekaligus bersilaturahmi dan menginfokan supaya kalau memang kita mau pasang spanduk-spanduk ini, kita mohon supaya ini diizinkan dan memang betul untuk kegiatan rohani diizinkan. Dan memang kita juga berjanji sesudah acara selesai nanti tim akan bantu untuk merapikan lagi. Jadi kita yang pasang sendiri, kita yang rapikan. Jadi itu menjadi satu hal yang bagus juga untuk kita menginfokan banyak orang. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk datang jam 3 sore sampai jam 5 sore kurang lebih, kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Ini bukan sebuah event biasa, tapi kesempatan untuk kita mau menyembah Tuhan. Rasakan kehadiran Tuhan, biar kita semua dilawat oleh Tuhan, biar hidup kita makin berlimpah. Puji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lanjutkan seri kedua. Seri kedua ini berjudul Kelimpahan Personal. Sesudah seri pertama kemarin membahas tentang kelimpahan harian, kita memang tidak perlu membahas kelimpahan mingguan, kelimpahan bulanan, kelimpahan musiman, kelimpahan tahunan. Karena kita semua anggaplah berapapun durasi waktunya harus dijalani hari demi hari. Program 1 minggu, hari demi hari pun cara menjalaninya. Jadi 1 bulan pun, hari demi hari pun ada bagian untuk menjalani target mingguan, target tahunan, 1 hari demi 1 hari. Maka itu kita nggak perlu bahas berkat mingguan, berkat bulanan, berkat musiman, berkat tahunan. Sudah kita gabungkan dalam seri pertama. Nah, seri kedua. Seri kedua hari ini bicara tentang kelimpahan personal. Minggu depan kita akan masih ketemu, kita masih bahas kelimpahan komunal. Karena ini memang mesti dipisahkan jemaat terkasih antara personal dan komunal. Nah, yang pentingnya adalah kelimpahan personal berbicara tentang suami, istri, anak-anak. Atau kita yang belum berkeluarga, anak-anak dan orang tua. Namakanlah itu dalam terminologi bahasa Indonesia keluarga inti. Ada lagi keluarga besar yang terdiri dari ponakan-ponakan, paman dan bibi, kemudian siapa lagi itu kakek dan nenek, cucu-cucu, itu sudah hitungannya keluarga besar. Keluarga inti hanya ayah, ibu, dan anak-anaknya. Contoh saya dengan istri, dengan 3 putra, maka kami keluarga inti. Keluarga intinya orang tua saya adalah mereka dengan saya sebagai anaknya. Nanti anak saya menikah, saya tetap menjadi keluarga inti dalam konteks saya dan anak-anak.
Tapi dengan cucu saya sudah bukan lagi keluarga inti bagi saya, tetapi menjadi keluarga besar. Nah, maka itu baik keluarga inti maupun keluarga besar akan tercover dalam khotbah hari ini. Minggu depan punya tema kelimpahan komunal, lebih berbicara tentang kejemaatan. Rame-rame begini nih, ada berkat tersendiri yang Tuhan hadirkan bagi kita sebagai satu jemaat. Hari ini secara individu tiap jemaat satu persatu, laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, punya gelar atau tidak gelar. Nah, ini semua akan tercover dalam khotbah hari ini secara individu personal. Minggu depan komunal. Jadi ya boleh dikatakan dalam 12 serial khotbah ini, khotbah hari ini dengan khotbah minggu depan masih dalam koridor mini seri untuk khotbah hari ini dengan minggu depan. Ada satu kesambungan yang sama-sama. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita diingatkan dengan tema seperti ini, maka kembali saya mau mengajak kita berpikir bahwa kalau berbicara tentang kelimpahan personal, masing-masing kita secara personal punya kaitan dengan orang lain. Saya ulangi sekali lagi. Masing-masing kita personal punya kaitan dengan orang lain. Saya sebagai suami punya kaitan dengan istri. Jadi kalau saya diberikan berkat personal, istri akan kena dampaknya. Kalau kita sebagai istri, kita mendapatkan kelimpahan personal, suami akan juga kecipratan. Kita berdua sebagai orang tua secara personal masing-masing diberikan kelimpahan, anak-anak akan kecipratan. Cucu-cucu akan kecipratan juga. Kalau kita sebagai kakek dan nenek yang mendapatkan kelimpahan. Kita juga sebagai orang tua yang dapat kelimpahan, anak-anak juga ikutan. Kita sebagai anak, kita dapat kelimpahan personal, orang tua kita pun ikut kecipratan. Bahkan kita secara personal pun, orang-orang lain pun ikut kecipratan. Kita di komsel, anggota komsel ikut kecipratan. Kita di dalam bertetangga, tetangga juga ikut kecipratan. Jadi dengan kata lain, namanya berbicara tentang kelimpahan dimulai dari personal dulu. Secara personal dulu akan berdampak kepada orang-orang lain. Makanya khotbah hari ini penting untuk dapat menolong kita semua. Maka itu jemaat terkasih, kita akan belajar ada 3 langkah bagaimana kita bisa mendapatkan kelimpahan secara personal. Ada berapa langkah? 3 langkah. Bapak Ibu sudah bisa tebak, saya langsung kasih bocorannya. Langkah yang pertama, pemulihan rohani. Langkah yang kedua, pemulihan jiwani. Langkah yang ketiga, pemulihan jasmani. Yang mana dulu? Rohani, jiwani, jasmani. Ini nih 3 area akan kita bahas. Nah, tokoh Alkitab yang akan saya hadirkan dalam khotbah hari ini adalah tokoh yang telah mengalami malang melintang hidup. Tokoh ini kalau saya sebutkan namanya udah terkenal, Bapak Ibu pasti sudah tahu. Tokoh ini bahkan namanya dijadikan satu kitab khusus untuk menampung nama dia dan menampung kisahnya. Dan bagaimana kisah hidupnya dalam melalang melintang itu juga dengan pasal-pasal yang banyak Bapak Ibu Saudara-saudari. Bukan dengan pasal yang sedikit, dengan pasal yang panjang Bapak Ibu Saudara-saudari. Bahkan dalam Injil pun semampu saya lihat nih, kalau Injil, kalau Matius misalnya nih, Matius ditutup dengan pasal 28, Markus ditutup dengan pasal 16, Lukas ditutup dengan pasal 24, kemudian Injil Yohanes juga ditutup dengan pasal berapa nih? 20, Yohanes ditutup dengan pasal 21. Berarti masing-masing Injil dari 4 Injil untuk menceritakan kehidupan Tuhan Yesus saja, jumlah pasalnya tidak sebanyak dari kitab ini. Mengisahkan Tuhan dan juru selamat saja, Matius nggak panjang sebagaimana kitab ini. Markus, Lukas, dan Yohanes mengisahkan Tuhan Yesus, jumlah pasalnya tidak sepanjang dari pasal buku ini. Ada yang mau coba tebak namanya siapa? Kelompok A? Cerdas cermat. Namanya adalah Ayub. Kisah Ayub memakan sampai 42 pasal. Kita akan bahas bagaimana pasal 42, sisa hidup terakhirnya Ayub. Bagaimana Ayub, saya sangat yakin dari awal mulanya dia merintis karir, sampai akhirnya diberkati Tuhan, sampai menjadi orang yang sangat kaya raya, langsung terjun bebas. Tadi kaya raya, miskin raya. Jadi dia berubah jadi miskin. Kemudian akhir ceritanya kita juga tahu, berubah lagi jadi kaya. Wah, begini nih hidupnya Bapak Ibu. Nah, kita mau belajar dari kisah Ayub. Siap diberkati Tuhan hari ini?
Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ayub 42 ayat 1 sampai ayat 17 kita akan baca secara bergantian. Ayat penutupannya atau pasal penutupannya akan kita baca 17 ayat ini. Kita mau baca secara bergantian Ayub 42 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Ada dua perikop yang akan kita lewati. Perikop yang pertama, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Ini perikop yang pertama dalam versi TB1. Tapi TB2 kalimat judul perikopnya agak dirubah sedikit, tapi intinya sama, yaitu Ayub menarik kembali perkataannya dan menyesal. Tapi kita akan baca versi TB1, TB2 belum kita baca. Perikop yang kedua nanti judulnya masih sama, TB1, TB2, yaitu keadaan Ayub dipulihkan. Kita baca TB1. Ayub 42 ayat 1 sampai ayat 17. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Silakan. Bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Bersama-sama maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari, boleh duduk kembali. Bukankah ayat 16 dan 17 menjadi mimpi kita? 16 dan 17 itu kalau kita mau lihat lagi, kata ayat 16 dikatakan begini. Sesudah itu, sesudah Ayub dipulihkan kesehatannya, finansialnya, ekonominya, bahkan keluarganya pun sudah dipulihkan. Maka di ayat ke-16 itu, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Jadi saya dengan tulus, dengan sungguh-sungguh mendoakan supaya Bapak Ibu saudara-saudari diberikan kelimpahan. Itu yang pertama dulu. Boleh katakan amin.
Yang keduanya, Bapak Ibu bisa menikmati kelimpahan itu. Jangan sampai nanti Tuhan tolong udah jadi kaya, mati. Baru kayanya 1 minggu, mati. Jadi belum bisa nikmati. Jadi doanya adalah Bapak Ibu diberkati Tuhan, itu yang pertama. Dan yang keduanya Bapak Ibu saudara-saudari bisa menikmatinya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu deh, haleluya. Nah itu mimpinya. Jadi buat apa kita kerja keras jadi kaya, lalu kita udah sampai di puncaknya mati. Kita gak bisa nikmati. Makanya jemaat terkasih, ini adalah proses yang mesti kita lakukan dan kita laksanakan. Ada 3 langkah bagaimana caranya kita mendapatkan kelimpahan personal. Suami diberkati, istri kena efeknya, anak-anak kena efeknya, keluarga besar kena efeknya, tetangga kena efeknya, orang-orang lain pun kena efeknya. Dan itu menjadi mimpinya, dimana kita seperti garam yang ditaruh di dalam satu adonan makanan menghadirkan rasa. Sebagaimana satu lilin yang kecil ditaruh di satu ruangan, ruangan itu menjadi terang. Itulah gambarannya kita. Sebagaimana kota di atas gunung, terangnya tidak mungkin tersembunyi. Dan kota di atas gunung, pada zaman itu belum ada lampu, petromak dan sebagainya, senter. Maka orang akan menggunakan kota di atas gunung sebagai patokan untuk mereka berjalan pada malam hari. Dan itulah gambarannya anak-anak Tuhan, biar dijadikan patokan dalam gaya hidup bagi dunia yang gelap ini. Ini akan menjadi penolong bagi kita semua jemaat terkasih untuk bisa membuat satu garis pembeda antara bagaimana hidup dengan gaya anak Tuhan dengan hidup dengan gaya seperti dunia ini. Dunia juga menawarkan kelimpahan, dunia menawarkan kekayaan, dunia menawarkan ketenaran. Sama-sama, Alkitab juga menawarkannya, dunia juga menawarkannya. Nah kita hari ini, haleluya, mau mencoba membandingkannya antara 2 hal ini, supaya biar kita jemaat terkasih sama-sama nyampe kepada kelimpahan, tapi caranya berbeda. Dunia juga punya caranya, berbagai macam video yang kita bisa saksikan di YouTube. Berapa banyak langkah-langkah yang sudah digariskan seperti itu. Gimana ya, saya mau komentar tapi juga serba gak enak, tetapi saya pikir ini perlu juga lah dikomentari. Berapa banyak nih lama-lama tokoh-tokoh muda di Indonesia yang terkenal mendadak bukan siapa-siapa, tetapi karena YouTube menjadi terkenal. Kemudian akhir-akhir ini akhirnya berurusan dengan polisi, berurusan dengan penangkapan, masuklah ke dalam penjara. Urusan Bitcoin, urusan apa-apa yang lainnya, produk-produk yang dijual, saya gak perlu sebutkan nama-namanya deh. Nah model-model orang seperti ini, pertanyaan utamanya, Pak Gembala, waduh mereka ini kita nontonin video-video YouTube-nya, anak-anak muda berkata kita juga idolakan mereka, tapi kok kenapa ya berujung kepada jeruji? Maksudnya di penjara. Letak salahnya di mana? Nah artinya kita akan belajar hari ini jemaat terkasih, khususnya buat anak-anak muda nih yang masih perjalanan masih panjang. Bagaimana kita mau belajar dari seorang yang tidak muda lagi, Ayub inilah yang menjadi contohnya. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang hebat, kemudian turun terjun bebas, menjadi orang miskin, tadi kaya raya, sekarang miskin raya. Lalu dibalikan Tuhan lagi, kaya raya lagi. Nah ini kita mau belajar loh, ada rahasianya. Nah makanya yang pertama, kelimpahan personal yang pertama, cara mendapatkannya adalah pemulihan rohani. Kita mesti mengalami pemulihan rohani nih Bapak Ibu Saudara-saudari. Caranya cuma satu saja, bagaimana rohani kita bisa dipulihkan, yaitu adalah ayat 1 sampai ayat 6. Kita mau baca ulang nih. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Ayub sedang berdialog kepada Tuhan di akhir kisah hidup Ayub ini. Di pasal penutupan kitab Ayub yang panjang ini disimpulkan dengan Ayub mencabut perkataannya. Itu judul perikopnya. Ayub mencabut perkataannya. Kalau dalam TB2, Ayub menarik kembali perkataannya. Biar hari ini tanggal 8 Maret 2026, Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya, kalau kita ada ngomong sembarangan kepada Tuhan, hari inilah kesempatan untuk kita cabut. Kita minta maaf sama Tuhan. Karena kunci kelimpahan yang pertama, cara untuk mendapatkan kelimpahan secara personal, suami, istri, anak-anak, orang tua, bertobat secara personal. Pertobatan itu personal Bapak Ibu.
Dan efek dari tidak bertobat secara personal akan nanti efek ke keluarga. Makanya hari ini bapak-bapak kalau kerjanya nggak benar, barang cungko bilangnya Jerman. Walaupun cungko sekarang barangnya bagus-bagus nih bapak ibu. Nah, jadi dengan kata lain kita sekarang berubah. Yang tadi kerjanya nggak sungguh-sungguh, kerjanya nggak benar, roba-roba bon, nipu-nipu. Para pejabat negara nih yang jadi jemaat saya, stop korupsi. Saya sangat berharap supaya para pejabat negara yang ada jadi jemaat yang boleh saya pimpin tidak melakukan korupsi. Haleluya. Saya bocorkan. Nanti saya ingin coba kumpulkan jemaat-jemaat kita yang bekerja di negara. Baik PNS, polisi, TNI, politikus. Saya rindu untuk nanti dikumpulkan. Izinkanlah saya mungkin lebih muda dari Bapak Ibu, biar saya boleh menjadi Bapak rohanimu lah. Untuk membimbing engkau bagaimana engkau bersikap dalam kerasnya di sana. Sebutkanlah di Senayan sana, kerasnya di Senayan seperti apa. Saya sudah tahu selak beluknya. Jadi biar bisa kuat di sana, supaya biar jemaat GBI Mawar Saron sungguh-sungguh menjadi seperti Kristus yang berdampak bagi tempat di mana dia berada. Itu kerinduannya tuh. Nanti para bisnismen, bisniswoman kita atur lagi lah kesempatannya. Tetapi yang pertama dulu para pemangku jabatan di pemerintahan. Kenapa? Apalagi yang di DPR, apalagi juga yang di kepolisian, di tentara yang membantu mengamankan negeri ini. Biar kita semua ini sebagai jemaat GB Mawar Saron bisa dibekali, dipandu, dimentor sama Bapak Gembalanya langsung. Supaya bisa betul-betul jadi berkat. Biar Indonesia bisa diberkati secara berlimpah. Minimal kerajaan-kerajaan Babel, Media Persia sampai Persia, kerajaan-kerajaan tersebut diberkati Tuhan karena ada anak-anak Tuhan di dalamnya. Ada Daniel, Sadrah, Meshach, Abednego, ada Yusuf di Mesir. Bagaimana gara-gara satu personal bernama Yusuf, Mesir diberkati Tuhan dalam 7 tahun kelimpahan dan diberkati dalam 7 tahun kelaparan. Itu karena satu orang bernama Yusuf. Dan aku rindu Tuhan, minimal juga ada satu jemaat GB Mawar Saron yang di pemerintahan bisa seperti Yusuf, Indonesia bisa diselamatkan, ditolong oleh Tuhan. Itu loh Bapak Ibu loh. Nah, puji Tuhan. Jadi dengan kata lain, kita mesti bertobat secara personal. Pemulihan roh dimulai dari pertobatan personal. Kejahatan yang dilakukan sama suami bisa berdampak kepada istri. Kecurangan yang dilakukan istri berdampak juga kepada suami. Kalau suami istri punya dampak yang jahat, turun kepada anak-anak Bapak Ibu. Dan saya melihat bagaimana koruptor-koruptor itu ketika mereka melakukan korupsi, apakah istrinya nggak tahu? Apakah suaminya nggak tahu kalau ini istrinya adalah pejabat? Apakah suaminya nggak tahu? Pasti tahu. Karena uang itu nggak bisa disembunyikan Bapak Ibu. Karena uang itu pada akhirnya akan berujung kepada pengadaan barang, perubahan rumah, perubahan mobil, perubahan handphone. Kan istri bisa nanya dong, kok papa udah pakai iPhone 17, kok pakai S26 juga? Ini dua-dua di total-total kan gak murah. Udah bisa nyicil-nyicil mobil bekas loh. Papa uangnya dari mana? Udah mama diam aja, yang penting terima, yang penting dapur ngepul. Istri lama-lama kan berpikir, ini suamiku gimana ya? Tapi lama-lama istri juga kecipratan, dapat uang. Ya udah happy deh, terserah papa deh, maunya gimana, yang penting mama happy. Anak-anak juga kena efek kan, kok papa mendadak bisa beliin kita barang-barang ya? Kok mendadak bisa beliin kita barang-barang? Kok mendadak makan di restoran terus ya? Kok mendadak bisa jalan-jalan ya? Pasti anak-anak juga tahu. Anak-anak yang kakak dengan adiknya ngomong, papa kok mendadak ada begini ya? Papa kan maaf kerja di pemerintahan, udah tahu sama tahu, diem sama diem, rusaklah anak-anaknya. Maka itu dari satu personal bisa berdampak kepada seluruh keluarga inti, bisa berdampak kepada keluarga besar. Bisnis, nipu-nipu, ajak orang joinan bisnis, nggak taunya ditipu, uangnya dibawa lari. Aduh cerita-cerita udah banyak Bapak Ibu Saudara-saudari, orang berkata bahwa bercerita, aduh Pak Pendeta, bercerita juga ke istri saya, aduh Ibu Pendeta, kita ngeliatin justru dalam bisnis begini orang Kristen yang lebih kejam dan lebih tega. Sementara orang-orang lain gak kejam dan gak tega loh. Sementara ini anak-anak Tuhan yang Kristen-Kristen malah justru lebih banyak join-joinan bisnis, dia bawa lari uangnya.
Nah, jadi jemaat terkasih, kita juga bisa melihat lagi, ditambah lagi di akhir zaman ini dengan kemajuan teknologi, dengan adanya media sosial, sehingga akhirnya kita semua terpapar dengan media sosial. Puji Tuhanlah pemerintah Republik Indonesia, dari berita-berita yang saya baca, cuman saya belum cek di perubahan fitur security untuk medsos. Katanya sudah mulai Maret ini diberlakukan, anak di bawah berapa tuh 17 tahun sudah 16 ya? 16. Anak umur 16 tahun ke bawah belum diizinkan untuk punya medsos. Berarti anak-anak saya medsosnya tutup semua nih. Nah, dengan kata lain ini baguslah supaya kita tidak terpapar. Di Tiongkok sana sudah diatur juga, pemerintah Tiongkok tidak mengizinkan rakyatnya itu flexing. Langsung ditutup akunnya. Kenapa? Merusak budaya yang ada di negara itu. Dan kita di Indonesia juga terpancing seperti itu. Ngeliat tetangga, kok bisa jalan-jalan ya, apalagi mau libur lebaran nih. Kita nanti liatin medsos, istri ngomong sama suami, "Pak, yang satu jalan-jalan loh Pak, keluar kota. Tuh tetangga depan keluar kota, kemana? Ke Bandung. Yang satu lagi keluar pulau, kemana Mak? Ke Bali. Yang satu lagi keluar negeri, kemana Mak? Ke Singapura. Masa kita gak kemana-mana? Tenang Mah. Kalau tetangga depan keluar kota, tetangga kanan keluar pulau, yang kiri keluar negeri, kita keluar planet. Wah, emang mau kemana Pak? Jalan-jalan ke matahari. Mataharinya tutup, ada Robinson. Jadi jalan-jalan keluar planet. Nah, hal-hal seperti ini bisa menggoda kita jemaat terkasih. Bahkan kita pun sebagai orang Kristen, bahkan aku pun sebagai pendeta bisa tergoda. Kalau kita tidak mengalami pemulihan rohani sebagai fondasi hidup ini, bahaya Bapak Ibu. Bukan sekedar bahaya, buahaya. Ini istilahnya orang-orang Surabaya nih. Artinya jemaat terkasih, fondasi paling penting adalah pertobatan rohani dulu nih. Roh kita mesti dipulihkan, ulangi. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Ayub sudah sadar. Kalau Bapak Ibu sudah dibaca di ayat-ayat di pasal-pasal sebelumnya, kita akan menemukan bahwa berapa banyak pasal itu mencatat Ayub berbantah-bantah dengan teman-temannya. Sahabat-sahabatnya mengunjungi Ayub dan mencoba memberikan kekuatan dan penghiburan. Bahkan tidak sedikit juga yang menuduh Ayub. Ayub bertobatlah, jangan-jangan kamu ada salah. Ayub bantah. Aduh, kalau kita telusuri di pasal-pasal sebelumnya Bapak Ibu, temannya yang satu datang, lalu di berikutnya lagi Ayub membantahnya. Teman yang satu lagi ngomong, Ayub membantahnya. Teman yang satu lagi ngomong, Ayub membantahnya. Jadi seluruh kitab Ayub ini isinya perbantahan aja tuh, nyaut-nyautan. Jadi saya pikir-pikir nih, kita panjang banget sih ya pada cerita Ayub doang. Tapi ternyata sebagian besar mengisahkan Ayub yang ngejawabin terus. Berapa banyak kita dalam hidup ini juga berlaku seperti itu. Ngejawabin terus. Apalagi zaman sekarang nih Bapak Ibu dengan keterbukaan media sosial. Semua orang ngomongin tentang agama Kristen. Semua orang Kristen juga coba bahas Alkitab. Semua orang yang gak sekolah Alkitab bahas Alkitab. Bahkan berani lagi bahas tentang keselamatan, Trinitas, bahas tentang perpuluhan, tentang persembahan. Lalu komentarin gereja lagi. Gereja disudutkan dengan video-video seperti itu. Waduh, tinggal kita yang bukan kita lebih hebat, tapi kita yang jaga diri baik-baik, jaga organisasi kita sungguh-sungguh, kita jujur baik-baik dalam menggembalakan gereja ini, sampai merasa pun ikut tertuduh. Dan berpikir, apa benar ya gereja kita seperti itu? Tapi ketika saya merefleksikan diri juga, saya berkata, enggak begitu kok. Kami pun pendeta-pendeta kumpul, kemarin kami 2 hari 1 malam menginap di Bogor. Siapa itu kami? Gembala-gembala GBI di DKI Jakarta. Kami ada sidang majelis daerah SMD khusus gembala. Jadi gembala-gembala GBI ada di Jakarta. Mau tahu berapa jumlah gembala yang ada di Jakarta Bapak Ibu? Gembala GBI yang ada di kota Jakarta. Mau tahu? Ada yang mau coba tebak? Dapat payung GBI Morsaron. Nanti ada yang bilang, kita udah punya. Nah, yang aku udah punya, tolong dikembalikan. Jadi itu hadiah jebakan. Pas dapat payung, kok payung lagi? Berarti ibu udah punya ya? Tolong dikembalikan payung gereja. Batuk dulu Nah, jadi dengan kata lain Bapak Ibu, pendeta-pendeta pada kumpul,
Lalu kami pun juga yang saling curhat satu dengan yang lain. Kita bilang, aduh kita gereja lagi dibombardir ya. Sama video-video orang ngomong sembarangan. Saya juga bilang lagi ke mereka, iya nih. Kita yang capek-capek sekolah Alkitab, 4 tahun sarjana, 2 tahun master, 2 tahun lagi doktor, walaupun masih nyangkut nih disertasinya. Waduh, sampai saya ngeliatin disertasi begini, setebel ini Bapak Ibu. Saya berkata, buset, ini lebih tebel daripada martabak. Sampai saya bercanda ke dosen saya. Karena perempuan kan, saya bilang, Bu, apa kita bikin disertasi tebelnya sebegini dibandingkan dengan Alkitab nih? Kita lebih tebal dari Alkitab loh. Apa kita gak berdosa bikin buku lebih tebal dari Alkitab? Saya bercanda, dibilang, oh Pak Yohanes bisa aja. Saya berkata, ya gimana ya? Kita kuliah capek-capek. Ini kan diaken-diaken sedang ngambil S2. Pada ngambil MTH nih, puji Tuhan nih. Diaken-diaken kita Bapak Ibu. Di seminari Battle. Lagi pusing-pusing tuh mereka nih minggu-minggu ujian nih. Rasain. Jadi ini minggu-minggu ujian nih. Waduh lagi pusing-pusing semua. Nah dengan kata lain, itulah kita kuliahnya Bapak Ibu, gak sembarangan loh. Jadi ketika lihat orang-orang videonya ngomong sembarangan begitu, aduh kayaknya pengen pulang ngambil sertifikat wisuda kita, lalu kita pengen sobek Bapak Ibu. Seakan-akan gak ada artinya nih kita belajar 4 tahun sarjana, 2 tahun S2, 2 tahun lagi S3. Seakan-akan gak ada gunanya. Jadi orang udah makin ngomong sembarangan. Nah artinya ini akan bisa berdampak bagi kita semua jemaat terkasih. Apa dampaknya? Berbantah-bantah. Saya bukan sedang nakut-nakuti, tetapi ini firman Tuhan. Dan toh ke jemaat sendiri kan, juga judulnya kan 12 kelimpahan jemaat GBI Mawar Saron. Bapak Ibu dengan segala hormat, gak ada maksud apa-apa. Pendeta yang gak baik saja, itu gak boleh ngomongin. Apalagi kalau pendeta yang baik. Pendeta yang tidak baik aja, tidak boleh diomongin. Apalagi pendeta yang baik. Ada hukumnya tersendiri. Maka itu hari ini kesempatan, segala ucapan-ucapan seperti Ayub, kesempatan kita cabut hari ini. Supaya jangan sampai seperti kata minggu lalu, satu persungutan sanggup mengunci seluruh berkat Tuhan. Jangan sampai satu komentar akan mengunci seluruh berkat kita. Maka itu mungkin berkat kita ini kekunci karena mulut kita terbuka. Makanya kunci mulut kita supaya berkat kita terbuka. Haleluya. Itu tuh kuncinya tuh Bapak Ibu. Jadi bukan berarti pendeta anti kritik. Bukan. Karena Alkitab itu diberikan kewenangan loh Bapak Ibu saudara-saudari. Elisa. Nabi Elisa. Ketika sedang naik ke kota Betel. Nama gereja kita Gereja Betel Indonesia. Dari kota Betel Bapak Ibu. Karena Betel itu artinya rumah Allah. Jadi kita Gereja Betel Indonesia dianggap sebagai gereja rumah Allah bagi Indonesia. GBI, Gereja Betel. Nah jadi Elisa ketika naik ke Betel, anak-anak kampung sana, akamsinya sana, anak kampung sininya Betel, ngeledek-ngeledek, ngeliatin Elisa udah tua, naiknya susah-susah naik ke kota Betel, manjat, anak-anak kampung lihat pada ngeledekin, naiklah botak. Saya baru tahu, Elisa botak. Naiklah botak. Elisa nih, hamba Tuhan nih, udah capek, jengkel ngeliatin anak-anak itu dikutukin, anak-anak kurang ngajar. Gak lama kata firman Tuhan beruang keluar mencabik-cabik mereka. Bukan pendeta anti kritik, tapi kalau kritik pendeta, hati-hati. Ada forumnya Bapak Ibu saudara-saudari, ada jalurnya. Saya bukan anti kritik, boleh ngomong sama saya langsung. Saya ada di medsos kok. Apalagi ada WhatsApp channel, Bapak Ibu juga bisa lihat kan. Artinya sangat mudah saya ini bisa dijangkau. Jadi dengan kata lain, jangan sampai berkat kita kekunci karena mulut kita. Makanya mulut kita terbuka, berkat tertutup. Mendingan mulut ditutup supaya berkat terbuka. Haleluya. Jadi hari ini kita belajar dari Ayub, pertobatan rohani. Yang pertama dulu pertobatan rohani modelnya Ayub ini. Lanjut lagi ya. Maka Ayub menjawab kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu ya Tuhan yang gagal. Karena ini kan Ayub lagi ngomong sama Tuhan, saya tambahkan kalimat ya Tuhan. Ayat yang ketiga, firman-Mu, Ayub ingat lagi. Di pasal-pasal sebelumnya, ya engkau sudah berkata, engkau sudah berfirman kepadaku. Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian
Aku telah berbicara tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Selama ini aku sudah ngomong sembarangan ya Tuhan. Aku gak ngerti Tuhan mengatur jalan hidupku, tapi aku berbantah-bantah. Ayub memang gak berbantah langsung direct kepada Tuhan, tapi Ayub berbantah kepada teman-temannya. Secara tidak langsung Ayub sedang berbantah kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar. Makanya saya pikir-pikir jemaat terkasih, istri saya sarjana psikologi, belajar ilmu psikologi, maka itu saya seringkali ngobrol-ngobrol dengan dia, untuk belajar ilmu psikologi, sehingga saya nggak usah baca buku-bukunya, saya hanya minta intisarinya. Ternyata memang dalam hidup manusia itu ada namanya pola perilaku. Saya pun punya pola perilakunya, Bapak Ibu juga pasti segitu. Suami punya pola perilaku, istri, anak-anak, orang tua, semua punya pola perilakunya. Di akhir kisah ini, Ayub saya baca, dan saya menarik kesimpulan. Ayub mencabut perkataannya, berarti Ayub modelnya suka berbantah. Dan betul, kitab Ayub ini menjadi kitab yang panjang karena isinya banyak Ayub jawab-jawabin. Temen yang ngomong dijawab, temen yang ngomong dijawab, temen yang ngomong dijawab lagi. Jadi saya pikir-pikir, makanya gak aneh istrinya Ayub jadi begitu modelnya. Pasti saya sangat yakin Ayub orangnya berbantah-bantah. Ada gak model suami seperti itu? Jangan nengok ibu-ibu, jangan ditunjuk. Bisa jadi begitu Ayub tuh, bantah. Apalagi udah jadi orang kaya kan, rasa pinter kan, rasa hebat kan, rasa lebih unggul dari orang lain. Jadi bantah. Maka model istrinya begitu. Jangan-jangan istrinya ini lagi jengkel banget nih. Waktu mulai tuh dari bantah jadi orang hebat kaya, gak ada lagi yang bisa nasehati. Nah, anjlok, drastis turun. Makanya istrinya udah jengkelnya minta ampun, kutuki Tuhanmu, mati lu. Dulu saya pikir-pikir, ini istrinya Ayub nih ngeri ya. Tapi lama-lama ketika kita pelajari di ayat pasal 42 ini, saya jadi mikir ulang. Jangan-jangan istrinya Ayub jadi begini karena Ayubnya sendiri. Istrinya udah jengkel, dinasehati. Misalnya, "Pak, baik-baiklah sama anak-anak. Pak, anak-anak jangan di-spoil, jangan dikasih uang banyak-banyak lah. Udah mama jangan banyak cincong. Udah mama jangan banyak komentar." Akhirnya ketika sudah benar nih turun drastis, baru istri ngomong tuh, "Udah tuh, mati lu." Ada anggapan pertama menyatakan istri Ayub mati, meninggal. Ada anggapan yang kedua menyatakan istri Ayub tidak muncul di permukaan, tetapi di ayat terakhir ini, pasal terakhir, istri Ayub muncul lagi, walaupun tidak dituliskan secara eksplisit. Balik lagi sama Ayub, makanya bisa punya 7 anak laki-laki lagi, 3 anak perempuan lagi. Berarti kemungkinan Ayub dan istrinya ini masih dalam keadaan keluarga muda, keluarga yang masih produktif, mungkin umur 50-an begitu, sehingga masih bisa punya anak lagi. Nah, jadi dengan kata lain kita akan bedah bagaimana kalau Ayub ini bisa bertobat dari kerohaniannya dulu, dia berdialog dengan Tuhan. Salah satu dialognya Tuhan ngomong sama Ayub adalah di pasal 41. Ini kan pasal 42. Pasal 41 Bapak Ibu bisa lihat. Di situ judul perikopnya namanya buaya. Tahu buaya Bapak Ibu? Ibu-ibu jangan nengok lagi. Di pasal 40 ada lagi kuda Nil. Bapak-bapak jangan nengok. Jadi artinya dikasih contoh ada buaya dan kuda Nil. Menarik loh. Bagaimana Tuhan bilang begini, intinya Tuhan mau ngomong sama Ayub. Ayub, di pasal 40, kamu tahu kan kuda Nil? Dia tidak gentar dengan betapa derasnya arus sungai. Dia tidak bergerak. Arus sungai boleh kenceng, tetap dia gak bergerak. Itu kuda Nil. Kamu lihat bagaimana dia bisa menyelam. Dan dia tinggal di bawah bayang-bayang teratai. Tuhan bisa detail dengan berkata begitu. Dan Tuhan tantang Ayub. Kamu bisa cocok hidungnya seperti kerbau? Kalau kamu bisa, baru ngomong sama aku. Ayub jadi diem. Tadi Ayubnya, seperti ayam jantan. Bekokok terus. Waktu Tuhan turun tangan ngomong, jadi ayam sayur. Langsung diem tuh Ayub tuh. Lalu Tuhan lanjut lagi. Kamu tahu buaya Ayub? Kamu lihat buaya di laut, di sungai? Bagaimana dia dengan rahangnya yang kuat itu, gak ada yang berani loh. Binatang apapun gak ada yang berani sama buaya. Siapa yang bisa menaklukkannya? Dan taruh juga tali di hidungnya seperti kerbau. Kalau engkau sudah bisa, baru ngomong sama aku.
Oh, di pasal-pasal sebelumnya Tuhan lebih gagah lagi ngomong. Waktu aku ciptakan alam semesta, kamu ada, Ayub? Waktu aku taruh langit itu, apakah engkau ikut taruh mendirikan tiangnya? Diem Ayub langsung. Makanya di ayat 42 Bapak Ibu, orang yang berbantah-bantah ini keok sama Tuhan. Nah makanya sebelum kita keok oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan menyapa kita. Supaya biar kita berbalik, kalau ada kata-kata yang kita ucapkan dalam hidup ini, kita marah-marah sama Tuhan. Atau mungkin tadi pagi waktu hujan, engkau hentakkan kaki. Kenapa sih hujan? Kenapa sih hujan? Cabut perkataanmu saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Biar kunci berkat itu diberikan kepada kita dan gudang berkat Tuhan akan dibuka dan diberikan kepada kita semua. Haleluya. Tepuk tangan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari. Haleluya. Karena memang jangan lupakan khotbah minggu kemarin, satu persungutan sanggup mengunci seluruh berkat Tuhan. Hari ini kita belajar kalimat yang kedua, yaitu adalah lebih bagus tutup mulut agar berkat menjadi terbuka, daripada kita buka mulut, berkat menjadi tertutup. Jadi artinya bicara tentang persungutan. Dan Ayub menjawab terus teman-temannya. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lanjut dulu deh. Ayat yang kedua dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itulah sebabnya, kita lompat ayat 3b. Itulah sebabnya aku tanpa pengertian, aku sembrono komentar tentang hidup ini. Tentang hal aku bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak aku ketahui. Aku ngomong sembarangan. Lanjut lagi ayat 4, firman-Mu. Engkau pernah ngomong, dengarkanlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahukan aku. Waduh keok. Tuhan langsung ngomong sama Ayub. Ayat yang kelima. Ini keren nih ayat yang kelima. Lihat ke layar yuk Bapak Ibu, ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Mirip gak seperti kita? Banyak di antara kita ini dengar kisah tentang Tuhan dari mulut orang lain. Apalagi kita aktif di Komsel. Di Komsel kita ada satu ibu bercerita, aduh puji Tuhan ya, waktu aku sakit cancer stadium 5, Tuhan bisa selamatkan aku, sekarang aku sembuh total. Wah kita di Komsel ada, wah puji Tuhan, selamat ya bu, haleluya. Tapi pulang dari Komsel, kita cuman tahu Allah sanggup menyembuhkan dari cerita orang. Kita gak ngalamin. Minggu depan lagi di Komsel, satu orang ibu lagi cerita, aduh puji Tuhan, suami saya kena PHK bulan kemarin, tapi kami percaya kepada Tuhan, Tuhan tolong, akhirnya kami buka usaha sendiri, dalam 1 bulan ini bisa melonjak loh, Tuhan berkati, bahkan pemasukan kami lebih besar daripada gaji suami dulu. Kita dengar berkata, waduh puji Tuhan. Pulang dari Komsel itu kita pikir-pikir, gak pernah ya aku ngalamin. Ayub pun juga mengalami keadaan seperti itu. Ayub bisa jadi hebat dan jadi kaya, pasti hidupnya saleh. Sampai iblis pun juga tergoda untuk mencobai Ayub. Tetapi ternyata kesalehan Ayub belum sempurna utuh di hadapan Tuhan. Ayub ada sisi baiknya, Ayub ada sisi taatnya kepada Tuhan. Bagaimana di awal-awal pasal kitab Ayub digambarkan ketika tiap malam karena orang kaya anak-anaknya pesta. Bikin arisan, ganti-gantian, malam ini di rumah anak pertama, besok rumah anak kedua, besok tenda anak ketiga, dan seterusnya, rolling terus. Ayub yang setiap pagi bawa korban persembahan penghapusan dosa, dengan berkata, Tuhan andai-andai anakku Adam bersungut kepada Tuhan, ngomong sembarangan. Karena Ayub ingat dulu aku muda pun juga begitu, kumpul sama teman-teman ngomongnya sembarangan. Tuhan ampunilah mereka. Di satu sisi Ayub rohani, tapi ternyata masih ada satu area yang belum sungguh-sungguh bertobat dari Ayub. Apa? Mulutnya. Senang berbantah-bantah. Makanya jemaat terkasih, hari ini kita belajar dari Ayub. Supaya kita mau pertobatan rohani yang menjadi gambaran pemulihan rohani. Di pasal 40-41 Allah menantang Ayub. Dengan menyatakan ada buaya. Menarik ya Tuhan Allah. Ini per saat ini loh saya baru ngeh nih. Dibukakan Roh Kudus lagi. Ternyata Ayub punya masalah di mulut. Allah menghadirkan 2 binatang yang mulutnya gagah perkasa. Yang gagah perkasa yang pertama mulutnya siapa? Kuda Nil. Rahangnya begitu kuat, makannya cuman sayur. Dikatakan di pasal 40, tumbuh-tumbuhan jadi makanannya.
Artinya Ayub tahu yang makan tumbuh-tumbuhan biasanya binatang-binatang yang gak buas. Yang makannya daging biasanya binatang buas. Tapi lihat, binatang buas sekalipun takut sama kudanil. Rahangnya begitu besar, tuh makan sayuran. Jadi pikir-pikir, iya ya, Allah kasih kode sama Ayub. Kamu mulutnya nih yang begini Yub, lihat kudanil. Yang kedua, lihat buaya yang mulutnya tuh. Baru ngeh ya saya ya. Ini mantap loh firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sebelum buaya dihadirkan dalam hidup kita, sebelum kudanil dihadirkan dalam hidup kita mau cabut semua perkataan kita. Haleluya. Hari ini kita bertobat rame-rame. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Waduh, kalau sudah begini mantap deh Bapak Ibu. Minggu depan kita diberkati Tuhan dengan melimpah. Minggu-minggu seterusnya akan demikian. Itulah makanya kita mesti berubah secara personal. Melalui kisah Ayub ini kita belajar untuk tidak melawan keputusan Allah atas semua hal dalam hidup ini. Kita ngikut saja Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena saya sangat yakin awal pertobatan adalah mengakui kedaulatan Allah dalam hidup kita ini. Itulah awal pertobatan, mengakui kedaulatan Allah. Kita gak seperti Ayub lagi, gak merasa hebat. Iyalah gue orang kaya. Duplikasi Ayub ada di anak muda yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Anak muda yang kaya raya. Ketika dia lihat Tuhan Yesus sedang bercerita dalam konteksnya, murid-murid juga mulai melihat bagaimana mereka mulai meninggalkan Tuhan Yesus, meninggalkan kegiatan mereka hari-hari menjadi pengikut Kristus. Sampai ada orang berkata, kami mau ikut engkau. Sampai Tuhan Yesus berkata begini, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya. Anak muda ini tampil. Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa melihat kerajaan sorga? Melihat dulu nih, melihat. Kata Tuhan Yesus bilang begini, ini kepada Nikodemus dulu deh. Kamu mesti mengalami yang namanya kelahiran baru. Orang tua Nikodemus terpandang. Orang tua yang bernama Nikodemus ini masuk dalam kelompok Sanhedrin. Itu kelompok gak sembarangan Bapak Ibu. Jadi dari mazhabnya masing-masing, Farisi, Saduki, ahli Taurat, apalagi tuh kelompok-kelompok yang lain. Ada lagi namanya super body. Ada lagi satu perkumpulan lebih eksklusif lagi. Hanya berisi 70 sampai 77 orang. Jadi hanya itu segelintir orang yang bisa masuk. Wah, Nikodemus masuk di situ. Malam-malam dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa malam-malam? Takut ketahuan orang. Dia datang ketemu Tuhan Yesus dan bertanya. Tuhan Yesus berkata, kamu mesti dilahirkan lagi. Tuh, pertobatan lagi. Menyatakan Allah berdaulat. Kepada anak muda tadi tuh, waktu Tuhan Yesus melanjutkan kalimatnya, burung punya sarang, serigala punya liang. Lalu dia berkata, aku harus bikin apa supaya aku bisa menjadi pengikut engkau. Tuhan Yesus sudah tahu ini mirip seperti Ayub nih di zaman perjanjian lama. Tuhan berkata, pergi jual seluruh hartamu, berikan kepada orang miskin. Itu bukan perkataan atau permintaan yang harus dilakukan. Artinya bukan perintah secara harafiah. Tetapi anak muda itu mesti ngerti bahwa iya ya, aku ini yang selalu sombong dengan hartaku, sombong dengan kekayaanku, karena merasa bahwa orang yang kaya adalah orang yang dikenan oleh Tuhan. Jadi dia merasa tuh hebat. Tuhan hanya ingin supaya kamu jangan begitu. Nah, pergilah dia, kata firman Tuhan, dengan sedih sebab hartanya sangat banyak. Jemaat terkasih, hati-hati dengan kelimpahan. Karena kelimpahan bisa menggeser hatimu, merubah karaktermu, merubah perilakumu, merubah tutur katamu. Ketika saya merefleksikan diri saya, jemaat terkasih, saya membayangkan betapa kerasnya dulu pendeta Yakub mendidik saya. Walaupun kerasnya pendeta Yakub itu tidak dalam bentuk kalimat yang keras, tetapi dengan ketatnya beliau membatasi saya. Ketika saya dibatasi dulu itu, apalagi sudah menjadi wakil gembala, tetap pembatasannya pun diberikan batasannya sama Pak Yakub. Kalau saya boleh jujur terbuka untuk memberikan contoh gambaran bagaimana saya berproses sampai ke titik ini, adalah bagaimana dulu pun saya juga berkata kepada Pak Yakub, saya bilang, Pi, tujuan saya juga adalah menolong Papi sebagai gembala. Tujuan saya juga adalah membantu untuk gereja bisa kita kawal, bahkan kita bisa kembangkan lebih mantap lagi. Tapi tetap Pak Yakub seringkali berkata, entar dulu nyong, berapa banyak usul saya disanggah, dihapus sama sekali, nggak dianggap Bapak Ibu. Wah, sebagai anak laki-laki, udah merasa STH, sarjana tinggi hati, MTH makin tinggi hati. Wah, belagu Bapak, bener, belagu saya dulu.
Ngomong sama Pak Ibu, ayo Pi gini. Ntar dulu nyong. Marah saya. Istri saya tahu. Saya pulang ke rumah, gimana sih si papi? Istri saya yang tahu. Tapi akhirnya ketika saya duduk menjadi gembala dan 5 tahun ini sudah menjadi gembala, saya mencoba merefleksikan hidup saya. Saya akhirnya menyadari bahwa betul ya, Pendeta Yakob dengan ketat menjagai saya. Karena tahu ketika nanti duduk dalam posisi paling tinggi di gereja, gak ada lagi yang bisa tahan-tahan. Biar sekarang belajar dulu selama 8 tahun sebagai wakil gembala, gimana hidup dalam koridor aturan-aturan main. Karena ketika sudah jadi gembala, sayalah yang menentukan aturan mainnya. Waduh, saya berkata Tuhan terima kasih kalau 8 tahun dulu saya tidak dicetak dalam sekolah kehidupan bernama Sekolah Yakob Nawai sebagai calon gembala penerus, disiapkan dulu dengan mantap, maka ketika di sini sudah bisa matang. Makanya jemaat terkasih, kalau dalam masa transisi ini Tuhan sedang membentuk engkau, ikutin. Karena ketika kelimpahan nanti tiba, engkau sudah siap untuk menikmati kelimpahan itu. Aduh, tepuk tangan buat Tuhan Yesus deh, haleluya. Karena kalau nggak disiapkan bahaya Bapak Ibu Saudara-saudari. Berapa kita banyak lihat orang-orang yang tadinya bukan siapa-siapa, langsung sekarang siapa-siapa. Tergelincir Bapak Ibu Saudara-saudari. Bisa sewenang-wenang mengambil keputusan. Saya sedang bicara di depan penatua diaken loh. Bisa sewenang-wenang Bapak Ibu, sewenang-wenang. Nah itulah makanya belajar dari Ayub hari ini, pertobatan dimulai dari personal. Aplikasinya gimana? Harus kita tunduk kepada Tuhan Yesus dengan bertobat, beri diri dibaptis. Bagi kita yang sudah dibaptis, terus jalani pertobatan kita. Bagi kita yang belum dibaptis, bertobat dan beri diri dibaptis. Supaya ketika kita bertobat, kita dicelupkan, bersatu dengan Kristus, bersatu dengan kematiannya, dipersatukan dengan kebangkitannya, melekatlah Kristus dalam hidup kita. Darah Kristus, darah anak domba Allah sudah ada di ambang pintu hati kita. Sebagaimana dulu di ambang pintu-pintu orang-orang Israel di tanah Mesir ada darah anak domba jantan, mereka dibebaskan dari belenggu perbudakan Mesir, kita dibebaskan dari belenggu perbudakan dosa. Maka itu kita yang sudah bertobat dan menyerahkan diri dibaptis, maka itu harus kita jalani hidup dengan betul-betul berubah. Tobatnya sungguh-sungguh. Hari ini kita bisa jadi orang Kristen, tapi seringkali mulut kita tidak menjadi Kristen. Komentar. Jempol kita dua-duanya tidak menjadi Kristen. Komentar di medsos. Nyerang-nyerang orang di medsos. Yang punya 2 akun, batuk dulu punya akun asli di Instagram, punya akun palsu. Akun palsunya dipakai untuk nyerang-nyerang orang. Hidup begitu terus, kalau gak berubah hari ini, engkau akan hidup dalam 2 dunia. Engkau akan hidup dalam kebohongan. Yang satu hidupnya dengan alim, wih keren, postingnya baca ayat firman Tuhan. Renungan hariannya Bapak Gembala diposting di story-nya. Tapi di akun palsunya buat nyerang-nyerang orang. Bahaya hidup dalam 2 dunia itu. Gak apa-apa ya, saya mesti ngomong begini biar kita semua berubah. Supaya benar-benar diberkati secara berlimpah. Karena kalau jemaatnya berubah dan bertobat, jemaatnya berlimpah, maka dampaknya gereja berlimpah. Kalau gereja berlimpah, dampaknya kita bisa nolong orang lebih banyak lagi. Itu tuh targetnya tuh. Makanya khotbahnya mesti pedas. Dan saya selalu diingatkan, mimbar ini harus ada seruan untuk pertobatan dari dosa. Mimbar ini terlalu kudus kalau pendeta hanya khotbah bicara motivasi saja. Mimbar ini tidak boleh dipakai untuk pendeta mengkhotbahkan yang menyenangkan telinga saja. Gak boleh. Khotbah-khotbah yang najis seperti itu tidak boleh keluar muncul dari mimbar yang kudus ini. Mimbar yang kudus mesti ada tusukan pedang bermata 2. Apa itu pedang bermata 2? Roh dan jiwanya ikut tertusuk. Tubuh dan rohnya ikut tertusuk. Jiwa dan tubuhnya ikut tertusuk. Apalagi itu. Pokoknya 3 itulah. Itulah pedang bermata 2 maknanya Bapak Ibu. Bukan nusuk itu pedang bermata 2, tusuk sana kita ikut ketusuk. Nggak ada pedang model begitu. Pedang bermata 2 itu maksudnya sisi 1 dan sisi 2. Itu tuh pedang bermata 2. Maksudnya gitu. Kalau pedang bermata 1 seperti golok samurai, cuma sisi 1, sininya tumpul. Jadi cuma bisa begini aja nih. Tapi kalau pedang bermata 2 bisa begini. Jadi kalau pedang bermata 2 ditusuk, tinggal dikocok-kocok tuh, sobek tuh perut. Lebih bahaya daripada pedang bermata 1. Artinya firman Tuhan pedang bermata 2, rohnya kena, tubuhnya kena. Jiwanya kena,
tubuhnya kena. Jiwanya kena, rohnya kena. Itu tuh maksudnya tuh, pedang bermata dua. Bukan pedang bermata dua kita tusuk sana, tusuk sini. Mana ada pedang model begitu. Nah jadi itu contohnya tuh, biar ngerti ya, belajar firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu pedang bermata dua, artinya ketusuklah telinga kita panas dengernya, bertobatan. Tapi rohnya pun ikut ketusuk, bertobat rohnya. Kupingnya panas, jiwanya ikut panas, bertobat. Makanya dari roh bertobat, jiwa bertobat, tubuh akan diberikan kelimpahan. Ini udah jaminan firman Tuhan Bapak Ibu. Tepuk tangan buat firman Tuhan kita deh, haleluya. Jadi sekali lagi, bertobat sungguh-sungguh, beri diri dibaptis, rajin baca Alkitab. Kenapa rajin baca Alkitab? Supaya bukti kita sudah bertobat. Mesti ngomong belak-belakan lagi. Orang Kristen yang tidak mau baca Alkitab adalah orang Kristen yang sombong. Rasa pinter. Rasa tahu, I can do it myself. Jadi gak perlu baca firman Tuhan. Hari ini saya berani ngomong seperti itu. Ngomong sama diri sendiri, kalau hari ini gue kagak baca Alkitab, gue sombong hari ini. Ngerasa diri gue bisa ngatur hari ini tanpa Tuhan. Jangan seperti itu jemaat terkasih. Kalau kita mau diberkati Tuhan, baca Alkitab. Tanda kita tunduk kepada otoritas Tuhan. Kita tunduk, aduh saya hari ini saja nih Bapak Ibu, renungan harian untuk edisi hari ini udah siap. Tapi waktunya gak siap. Waktunya aduh sibuk banget hari ini. Tadi siapkan alat peraga dan sebagainya, ntar kita tampilkan. Jadi belum sempet nih, nanti break makan siang deh, selesai ibadah ini saya akan baru posting deh di channel itu, di channel WhatsApp, di channel Instagram, Facebook, di threads kita juga taruh di situ, Bapak Ibu bisa nikmati. Artinya kita mesti baca firman Tuhan setiap hari karena tanda kita nggak sombong. Jadi kalau kita nggak mau baca Alkitab, Roh Kudus sudah ingatkan kita, ayo baca firman, Ntar dulu mau buka toko, ntar dulu mau kerja, sombong tuh, ngerasa diri hebat kan? Sama seperti orang tua, nak, jangan lupa makannya. Udah mama diam aja. Udah papa diam aja. Sama seperti itu. Waktu Roh Kudus sudah bilang, nak, baca Alkitab. Ntar dulu, lagi sibuk. Ntar dulu. Sama juga ke gereja. Udah tahu hari Minggu. Ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu. Rasa diri bisa. Jangan sampai Allah hadirkan buaya-buaya dalam versi kita. Jangan sampai Allah hadirkan kudanil-kudanil dalam versi kita. Akhirnya kita tidak mendapatkan kelimpahan. Hari ini firman Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat sayang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Dan Tuhan mau berkata, siapkan dirimu anak-anak, aku akan berkati secara berkelimpahan. Syaratnya bertobat secara personal. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi, haleluya. Terus yang berikutnya rajin berdoa, masih aplikasi dengan cepat ya, rajin berdoa. Kenapa? Bukti kita memerlukan roh Tuhan. Berdoa terus, Roh Kudus tolong, Roh Kudus bantu. Bapak tolong pimpin, berikan aku hikmat ya Tuhan. Tolong tunjukkan jalanmu, berikan aku kesabaran. Dialog terus dengan Tuhan, itu tuh berdoa tuh. Bukan berdoa kita mesti tutup mata. Apalagi lagi naik motor tutup mata. Katamu Pak Yakob saya jamin. Jadi selalu berdoa begitu, lagi di lampu merah tunggu-tunggu berdoa ya. Lihat-lihat orang di situ, ada orang nyebrang. Kita berkata, aduh terima kasih Tuhan, kalau hidupku masih bisa hidup hari ini aku nikmati. Walaupun masih hujan, tapi aku bisa merasakan hujan. Aduh terpujilah namamu Tuhan. Itu tuh bagian dari doa juga. Nah berikutnya lagi, rajin berpuasa. Kenapa? Bukti pertobatan kita untuk sanggup melawan segala keinginan diri kita sendiri, keinginan daging, ditandemi dengan berpuasa. Berpuasa adalah mengalahkan diri kita demi kepentingan Roh Kudus bekerja dalam hidup ini. Itu tuh puasa tuh Bapak Ibu. Jadi makanya kita mesti rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin berpuasa, diawali dengan bertobat. Bagi yang sudah dibaptis, puji Tuhan. Bagi yang belum dibaptis, segera daftarkan diri untuk dibaptis. Gak usah lagi berbantah-bantah jemaat terkasih. Baptis itu adalah selam. Jangan ikuti keputusan organisasi. Jangan ikuti apa kata marga. Kan udah dibaptis kemarin. Emang kurang apa? Waduh kalau dibaptis lagi dengan cara karismatik Pentakosta begini, satu marga nanti bisa ngomongin kita dong. Masa dibaptis ulang? Ini bukan baptisan ulang, tapi baptis yang benar. Kalau tahu cara yang benar, kenapa nggak dilakukan? Kenapa masih pakai cara yang nggak benar? Memang di abad pertama dulu juga biang keroknya juga tuh.
Ketika murid-murid dari murid-murid Tuhan Yesus makin tersebar kemana-mana, nggak ketemu air, diputuskanlah. Boleh ada klausul, percik aja 3 kali, dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Aku pun juga bisa baptis dengan percik begitu. Sini jemaat, aku baptis engkau. Kepercikan. Dengan nama Bapa, Putra. Wih mantap tuh yang kedua tuh. Udah kepercik tuh. Lalu bereskan. Ya nggak begitu dong. Apalagi kita di Indonesia air berlimpah. Apalagi hari ini berlimpah kan di luar sana. Apa kita minta aja itu jalanan sana nggak usah dicor ya sama pemerintah ya. Biar kegenang terus. Jadi kita baptis di sana. Nah artinya apa Bapak Ibu? Udah nggak usah berbantah-bantah. Jangan rasa diri paling benar. Dengan segala hormat, aku kan sekolah Alkitab. Aku kan belajar. Aku kan ngerti Alkitab. Kalau Bapak Gembala ngomong udah gak dipercaya lagi, siapa yang bisa dipercaya? Nanti Tuhan datang langsung berdialog sendiri, metong kita. Mampus kita seperti Ayub. Ayam jago. Apa tuh pendeta ngomong gitu? Ngerti apa? Tapi waktu Tuhan ngomong, ayam sayur nanti Bapak Ibu. Siap-siap jadi ayam goreng kalasan. Karena banyak alasan. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa itu? Segala berkat rohani di mana? Dalam sorga. Miniatur sorga, berkat-berkat sorga setelah dicurahkan kepada kita semua. Ini nih menjadi berkat sorga Bapak Ibu. Berkat yang ada dalam sorga ada terkandung di dalam semua. Makanya kita mesti baptis Islam. Kenapa? Mati, diam, dikuburkan, tuh dicelup, kemudian dibangkitkan, dikeluarkan dari air, tanda kita dipersatukan. Kita dipeluk sama darah anak domba Allah. Jadi kita ada dalam diri kita nih, Kristus Yesus Tuhan tuh. Makanya berikan diri kalau belum dibaptis. Haleluya. Dunia menawarkan kelimpahan materi, jangan terkecoh dengan dunia. Nonton semua teknik-teknik para motivator itu gimana caranya, bolehlah, gak apa-apa Bapak Ibu, asal jangan nipu orang, jangan nyusahin orang, jangan jadi sukses dengan nginjek kepala orang, nginjek pundak orang, biar kita bisa sukses tanpa nyusahin orang. Haleluya. Biar di situ harus ingat, dunia menawarkan kelimpahan. Jadi jangan kaget. Hari ini kita berubah, bertobat, mulut kita jaga seperti Ayub. Hidup ini kita perbaiki. Ada orang juga mulutnya gak dijaga, hidupnya gak diperbaiki. Jangan kaget kalau nanti dia juga berlimpah. Jangan kaget Bapak Ibu. Jangan sampai kita yang berkata begini, kita yang sudah susah-susah, hidup dengan kekudusan yang benar. Ini Pak Pendeta, Pak Gembala, ada orang kok hidupnya begini. Tapi kok diberkati Tuhan ya? Tenang Bapak Ibu, karena akan ada seperti itu juga. Setan pun menawarkan kelimpahan. Pendeta-pendeta yang punya kepentingan gak baik pun mengajarkan khotbah motivasi, mengajarkan selalu khotbahnya berkat-berkat tanpa pertobatan. Ini juga bahaya nih. Kita usahakan pertobatan menghasilkan berkat. Pertobatan menghasilkan berkat. Salah satu bahayanya prosperity gospel. Itu dikatakan begini Bapak Ibu, ini ngeri nih. Bahkan sebelum engkau berbuat dosa pun Allah sudah mengampuni. Ngeri Bapak Ibu. Kenapa? Karena tuntas semuanya di atas kayu salib. Sebelum kau berjinah, Tuhan sudah mengampuni dosamu. Ya jemaat langsung pikir dong, kalau gitu ya jinah aja. Bahkan sebelum dia berjinah, dia doa dulu. Tuhan, hari ini aku mau berjinah. Urapi aku dalam perjinahan ini. Itu tuh teologi prosperity gospel tuh Bapak Ibu tuh. Jadi dengan kata lain, ini kan yang sesat-sesat nih, jemaat terkasih. Maka itu sekali lagi khotbah harus ada panggilan pertobatan. Hari ini kita bertobat rame-rame. Haleluya. Biar bulan ini Maret sampai kepada penutupan 2026 betul-betul kelimpahan menjadi warna-warni dalam hidup kita. Haleluya. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Berikutnya lagi. Kelimpahan yang pertama ini Tuhan akan berikan bukan materi tapi kelimpahan utama. Ada 4 kelimpahan utama, coba dihadirkan saja. Nah ini boleh difoto. Nanti kita akan desainnya dibagikan di channel kita. Sementara Bapak Ibu boleh foto dulu kalau memang mau foto. Kelimpahan utama yang akan Tuhan berikan adalah apa? Hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan harus bagus. Banyak doa, banyak baca Alkitab, banyak berpuasa, mulut dijaga, jempol dijaga, postingan yang baik ya anak-anak muda,
Yang cewek-cewek, dengarkan abangmu, kakakmu, kokomu, masmu ini, kakak gembala lagi mau ngomong. Saya sangat merindukan yang cewek-cewek, gak usah pamer lekukan badanmu di medsos. Jangan kejar followers demi engkau umbar badanmu. Tahu pilih baju yang benar. Jangan kalah dengan orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Yang janda-janda juga, batuk dulu. Suami udah gak ada. Sekarang yang janda-janda, lipstik merah, ini kuning, ini biru, ini hijau. Sampai orang berkata, ini badut Dufan kah lagi datang? Ya gak begitu sih Pak Gembala, iya. Artinya jaga diri baik-baik. Sekarang di medsos orang perempuan joget-joget. Sampai kita pun yang lagi scrolling, astaga, mau buru-buru kan takut di sebelah ada orang, ih Pak Pendeta nonton begituan. Ada aja toto bisa nongol sendiri. Tinggal bapak-bapak yang lain, anak-anak muda yang lain langsung bermazmur. Wah, terpujilah Allah semesta alam. Sungguh indah ciptaanmu Tuhan. Mataku terbelalak melihat ciptaanmu dan terkagum-kagum dengan karya tanganmu. Ya adik-adikku, kasihan nanti anak-anakmu, kasihan nanti cucu-cucumu ketika melihat foto, buset, ini opung dulu nih, opung boru nih, buset, cucu yang seru, wah, hati-hati loh, haleluya. Keselamatan yang kedua menjadi kelimpahan utama, kita dapat keselamatan, yang ketiga pengampunan dosa, yang keempat kepenuhan Roh Kudus. Haleluya. Ini menjadi 4 berkat yang ada di dalam sorga yang Tuhan Allah berikan. Sekali lagi sebagai penutup ya Bapak Ibu Saudara untuk hal ini. Agak panjang khotbah hari ini ya, gak apa-apa ya. Di luar masih hujan. Aku gak tahu sih di luar hujan apa enggak. Tapi yang keempat kepenuhan Roh Kudus itu bukan bahasa roh all the time ya. Bukan bahasa roh melulu ya. Buset deh. Sampai doa makan aja bahasa roh Bapak Ibu. Pendeta disuruh doa, baik Pak silakan doa makan Pak. Dia pegang mikrofon. Sebelum doa makan dia, raba. Sampai kita udah jengkel, Pak. Makannya nanti nggak raba-raba Pak. Makannya pakai sendok dan garpu. Aduh doa makan aja pakai bahasa roh. Panjang lagi bahasa rohnya. Kita sampai udah nungguin, 2 kaki berdiri. Tunggu lagi begini, belum amin. Tunggu lagi, belum amin. Sampai begini, belum amin juga di bahasa roh terus. Kelamaan gue makan duluan deh. Bukan soal bahasa roh Bapak Ibu. Kepenuhan Roh Kudus itu adalah perubahan gaya hidup. Hidup kita tuh penuh dengan Roh Kudus. Hidup kita tuh dipimpin sama Roh Kudus. Kata-kata kita dipimpin sama Roh Kudus. Postingan kita dipimpin sama Roh Kudus. Ketemu sama orang dipimpin sama Roh Kudus terus Bapak Ibu. Ini kesaksian loh. Saya kan pendeta, saya lahir dalam keluarga pendeta. Saya besar dari sekolah-sekolah Kristen semua. Dari TK, SD, SMP, SMA. Kristen Bapak Ibu. Lalu kuliah pun juga udah. Kuliah langsung ke Amerika. Di Amerika Kristen semua. Jadi aku ini selalu terpapar dengan kehidupan orang Kristen. Jadi aku pun juga jarang ketemu dengan orang-orang non-Kristen. Apalagi dengan saudara-saudari kita orang Muslim. Jadi waktu minggu kemarin, 2 Jumat yang lalu, pertama kali saya seumur hidup saya, kalau datang ke masjid sih udah beberapa kali, tapi langsung ini ke Masjid Istiqlal Bapak Ibu. Langsung di tempat mereka ketemu dengan seorang ustadz, ketemu dengan Habib. Kan menurut keterangan mereka ini kan keturunan yaitu. Jadi aku pun di ruangan lagi tunggu kan, staf khusus Menteri Agama kan lagi nunggu-nunggu. Saya udah posting di medsos tuh Bapak Ibu. Toto diinfokan sama diaken kita. Pester. Ini ada Habib ini. Saya bilang, aduh saya nggak tahu, nggak kenal ya banyak Habib ya. Begitu. Ya sudah Toto pas masuk ya udah saya sok kenal aja deh, SKSD. Sok kenal sok dekat. Ya udah tuh. Terus dia masuk berkata, waduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh saya mau jawabnya juga kan gak biasa Bapak Ibu. Mungkin kalau dilatih pelan-pelan kan bisa jawabnya. Tapi kan mendadak begini. Waduh apa ya salah ngomong kan gak enak kan. Kan gak mungkin saya jawab dalam bahasa Ibrani. Oh shalom alaikum.
Kan nanti dipikir, ya udah boleh salamin, kemudian duduk lagi, silakan duduk. Ternyata ini kan sebuah kejadian yang gak diatur. Beliau ceramah di Jumat itu di loteng lantai 2, kita di lantai basementnya, ada di ruang VIP. Kami datang, kan disuruh tunggu staf khusus Menteri Agamanya. Ya udah tunggu di ruangan itu, ruang transit. Ya kita tunggu dong, lagi transit. Sementara transit nggak taunya, ustadznya, ulamanya, Habib Jindan ini, toto masuk ke ruangannya. Dia kaget, kita juga kaget. Kita kaget, loh kok kesini? Dia juga pasti kaget, loh kok ada orang lain, pendeta lagi. Saya kan pakai baju yang kependetaan begitu kan, biar nunjukin nih pendeta. Lalu kemudian dia juga kaget tuh, sama-sama kaget. Jadi kita semua kaget, bin kaget. Ya udah ketemu di situ, satu orang lagi kelihatan stafnya dari Masjid Istiqlal. Silakan Pak, duduk di sini. Ya kan kita gimana dong, kan kita nggak enak kan. Saya sih maunya udah keluar aja, biar ini transit dulu deh, nunggu deh, biar istirahat kan. Saya tahu abis khotbah kan capek, biar istirahat dulu deh, tenangin sebelum melanjutkan kegiatan. Apalagi kan puasa, bangun pagi-pagi subuh, jadi biar istirahat dulu. Udah panggil, Pak Pendeta silakan dulu Pak Pendeta. Kita jadi serba salah, gimana ya? Ya udahlah ikut duduk deh. Ini kan yang unscripted kan, yang tidak ada dalam jadwal agenda acara kan. Ya udah duduk di situ. Dalam hati saya, buset kita mau ngomong apa ya? Kalau ini nggak bulan puasa kan kita komentar dulu minum. Wah enak juga air putihnya ya. Basa-basi kan. Ini nggak ada apa-apa. Makanan nggak ada, kue basah nggak ada. Minuman juga kagak ada kan lagi puasa. Aduh saya dulu pikir, Tuhan mau ngomong apa ya? Tuhan mau ngomong apa ya? Mau ngomongin cuaca. Keren juga ya cuaca nggak hujan. Basi, jayus. Saya kan pikir ini kan udah di level pemuka agama kan. Saya gini-gini kan pemuka agama juga dong. Jadi waktu ketemu saya bilang, aduh Tuhan mau ngomong apa ya? Tuhan mau ngomong apa ya? Ya udah beliau buka dulu dengan, ya Pak kami senang jumpa dengan begini. Kan kita sama-sama perlu perjuangan toleransi. Nah oke, saya mainkan. Saya juga bilang, iya Bib, kita sama-sama berjuang ya Bib ya. Habib dalam bidangnya ceramah di Islam, kami ceramah di Kristen. Kita sama-sama bangun negeri kita Bib. Demi Indonesia, demi anak cucu kita. Amin Pak Pendeta. Dalam hati saya, lu amin-amin gue kasih kolekte lu. Udah kayak ibadah. Kan bercanda-bercanda kan. Udah begitu, udah ngomong lagi. Aduh saya juga, Tuhan mau ngomong apa lagi ya. Kan kita bingung juga kan. Dia juga bingung kan. Pasti dia juga lagi doa nih ngomong apa lagi sama pendeta ya. Kan gak mungkin kita keluarin handphone sama-sama diam belaga ngecek WA padahal gak ada WA. Satu orang lagi bilang, oh ya kita juga, puji Tuhan dia buka lagi. Wah kita waktu di Kairo, wah puji Tuhan di Kairo. Saya ngomong lagi, oh iya tuh di Kairo kan kita ada Kristen Koptik. Kita masukin. Kan ada Kristen Koptik tuh Bib. Iya tuh Kristen terlama juga tuh di sana tuh. Wah cerita-cerita, oh iya saya kenal baik dengan orang pendeta Kristen Koptik di situ. Yang di Bukit Mukatam. Kelihatan Habibnya agak bingung tuh. Bukit Mukatam. Terus udah gitu yang satu orang tadi tuh kelihatan pengurusnya masjidnya dia bilang gini, oh iya tuh kalau kami sebutnya Mukotom. Dalam hati saya, iya sama aja deh ya. Akhirnya ya udahlah ngomong-ngomong apa, saya pikir biar bercanda dikit. Akhirnya saya bilang, Habib, saya selaku pendeta Kristen mewakili seluruh umat Kristen ya di Indonesia untuk memohon maaf kepada Habib. Oh mulai bingung kan dia mukanya, saya lagi mau godain. Mulai bingung kan dia? Iya, permohonan maafnya adalah selama setiap kali bulan Ramadan, mohon kami diterima juga ikut war takjil. Ketawa dia. Kan kita mau bercanda-bercanda kan biar gak terlalu tegang. Sambil saya juga ngetes dong bagaimana dia memperlakukan kita sebagai orang Kristen. Begitu. Akhir pas saya lihat, oh oke, baik kok orangnya. Ya udahlah, puji Tuhan. Nah itu contoh Bapak Ibu. Hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Selalu minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan pandu nih. Mesti ngomong apa ya Tuhan ya? Mesti tolong supaya gak salah ngomong Bapak Ibu. Ada haleluya? Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Coba kalau kita karismatik yang salah, ketemu begitu, lagi di sana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita bahas, raba. Mau jadi apa Bapak Ibu? Pas duduk di situ kita udah raba. Nah itulah kepenuhan Roh Kudus, haleluya. Jadi belajar banyak ya hari ini ya, puji Tuhan. Yang kedua, nggak apa-apa kalau mau break, ada yang mau ke toilet dulu nggak apa-apa. Minggu depan bawa pampers. Kalau nggak bawa batu ya,
Ini Pak Gembala lagi khotbah lama nih, bejek-bejek tuh Bapak Ibu yang kebelet toilet. Atau kita jualan batu ya? Atau peminjaman batu. Yang kedua, kelimpahan personal yang kedua, pemulihan jiwa nih, haleluya. Harta yang berlimpah selalu harus diingat, tidak menjamin jiwa berlimpah. Ini penting, yang kedua gak boleh dilupakan juga. Selain pertobatan rohani, yang kedua pertobatan jiwa, pemulihan jiwa. Kenapa? Karena harta yang berlimpah tidak akan memberikan jaminan jiwa berlimpah. Jadi dalam kita yang pertama dulu bertobat rohani, Tuhan akan mulai berikan berkat-berkat. Anak gak pulang-pulang ke rumah, bukan masalah anak gak pulangnya, tapi jauhnya hubungan kita dengan anak, karena ada orang lain. Kenapa kita bisa marah dengan keadaan? Indonesia ekonomi begini, ini lagi perang-perangan, gimana sih? Perang-perangan, kita jadi susah nih. Sebenarnya bukan masalah perangnya, tapi jadi susahnya kenapa? Karena kita mesti hemat, karena kita gak bisa jalan-jalan, udah mau libur lebaran lagi, katanya BBM-nya tinggal 20 hari lagi, ini gimana ya? Akhirnya ngestok BBM, gak taunya perangnya selesai di minggu depan. BBM overstock. Akhirnya karena minyak BBM-nya kelebihan, jadi goreng sayurnya pun tumis pakai minyak BBM. Ya gak gitu juga sih Bapak Gembala. Terus suami juga kata istri, lu numpuk-numpuk tuh BBM. Akhirnya suami minyak tanconya untuk rambut diganti dengan minyak BBM. Minyak parfumnya ke gereja semprotnya BBM. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, rohnya dipulihkan, fondasinya, jiwanya akan dipulihkan. Kita akan jadi suami yang baik, akan jadi istri yang baik, akan jadi anak yang baik, akan jadi orang tua yang baik, akan jadi teman yang baik, akan jadi karyawan yang baik, akan jadi mahasiswa yang baik, akan jadi jemaat yang baik, akan jadi pelayan yang baik, akan jadi pendeta yang baik. Haleluya. Makanya dimulai dengan apa tadi? Rohnya dulu dipulihkan. Sesudah rohnya dipulihkan, jiwanya dipulihkan. Ayub gak berbantah-bantah lagi. Haleluya. Jika roh berdamai dengan Tuhan, ulangi, jika roh berdamai dengan Tuhan, maka jiwa akan berdamai dengan orang lain. Saya ngalamin kok Bapak Ibu, dengan kepahitan dulu dengan hidup ini. Ya saya sudah ceritakan bagaimana saya kepahitan dengan ayah saya dulu. Saya punya drum, waktu kecil dikasih buat pendeta lain, kepahitan dengan pendeta, kepahitan dengan pelayanan, sebel dengan pelayanan. Kenapa? Hobi saya diambil untuk pelayan, senyum-senyum sendiri. Nah itu tuh Bapak Ibu, saya kan orangnya introvert sesungguhnya, seperti Ibu Rina. Ibu Rina sampai sekarang masih introvert Bapak Ibu, jalan lurus saja, nggak nengok kiri kanan. Jadi lurus aja jalan. Ini kan mama saya kan, petasan meledak, dar, paling nggak kaget dikit, lalu udah jalan lagi. Mungkin dalam hati berkata, ya petasan ledak sendiri. Waduh, pembentukan itu semua Bapak Ibu Saudara. Nah artinya, waktu kita berdamai dengan Tuhan, kita mengalami Tuhan sendiri, berjumpa dengan Tuhan, mengalami kepenuhan Roh Kudus. Waduh, dengan orang lain kita akan bisa baik loh. Itu saya ngerasain sekali Bapak Ibu. Baca Alkitab tiap hari, berdoa tiap hari, sering rutin berpuasa, aduh jaga diri sendiri, jadi lebih terkendali loh emosi loh. Saya seperti bapak-bapak yang lain kok. Bapak-bapak kita mah sumbu pendek, bener loh. Saya kan gabungan Ambon Cina. Bukan sekedar senggol bacok. Apa lu lihat-lihat lu? Wah model begitu Bapak Ibu. Tapi karena kita udah terus baca Alkitab, rajin berdoa, berpuasa, minta Tuhan hidup dalam hidupku. Waduh gak gampang Bapak Ibu. Waduh itu hidup tuh seperti itu kan. Apalagi nyetir di Kelapa Gading. Waduh nyetir di Jakarta. Aduh ampun dah Tuhan. Bisa lupa loh kita pendeta. Nah jadi sama hidup kita ini. Kalau kita tidak mulai dengan pertobatan rohani. Dalam pertobatan rohani mesti ngalamin Tuhan. Ayub tadi katakan apa tuh Bapak Ibu sudah dikatakan di Ayub. Ayub berkata begini nih tadi dalam ayatnya. Selama ini, ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja. Udah bisa muncul belum? Komputernya udah sempat nyala belum? Kalau belum nyala, masukin koinnya. Emangnya time zone? Ya udah ayat yang kelima dulu ya sambil nunggu nggak apa-apa. Ayat yang kelima Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab ya.
hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Buset, Ayub selama ini dengar tentang Tuhan Allah hanya dari kata orang. Walaupun hanya dari kata orang saja, Ayub masih mencoba taat. Tiap pagi dia bakar persembahan mewakili anak-anaknya. Waduh, tapi Tuhan kali ini sengaja membuat Ayub jatuh, supaya dia di jatuhnya itu ketemu sama Tuhan. Makanya siapa tahu ada Bapak Ibu saudara-saudari sekarang sedang lagi jatuh, cabut persungutanmu. Selama ini ngutuk-ngutukin Tuhan, minta ampun hari ini. Karena Tuhan pinjam mulut saya, sekarang Tuhan mau katakan begini, nak, di kejatuhan itulah kamu dan aku bisa membangun hubungan yang lebih erat. Aduh, mantap ya punya Tuhan model begini ya. Tuh, belum juga ya. Ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Aku kenal sama Tuhan secara pribadi. Waduh, jadi gak usah nunggu 42 pasal dalam hidup kita, 42 chapter dalam hidup kita, 42 minggu dalam hidup kita, 42 hari dalam hidup kita, atau bahkan 42 jam dalam hidup kita. Hari ini juga langsung ketemu sama Tuhan, alami Tuhan. Saya entah berapa banyak melewati Masjid Istiqlal dalam hidup saya. Saya sekolah dulu di Jalan Kartini di Pasar Baru. Karena sekolahnya tidak punya lapangan besar, maka seringkali kami olahraganya dulu itu di lapangan banteng. Dari Jalan Kartini Pasar Baru sana, olahraga lapangan banteng seminggu sekali. Dan aku ngalami dari sekolah ke lapangan banteng, banteng ke lapangan sekolah, lapangan banteng ke sekolah, balik lagi ngerasain naik bemo. Do you know bemo? Yang kendaraan roda 3 tuh seperti kendaraan musuhnya Mr. Bean. Yang kadang-kadang knalpotnya meledak, duar. Kadang-kadang lagi naik bisa mogok, Bapak Ibu tinggal, turun, suruh ganti bemonya. Waduh, berapa kali kita lewatin Masjid Istiqlal? Bisa gak ceritakan tentang Masjid Istiqlal? Walaupun gak pernah masuk ke dalamnya, bisa. Tapi kemarin Jumat, 2 Jumat yang lalu, bisa masuk betul-betul dibawa, lihat seluk-beluk semuanya. Sampai lihat gedungnya, lihat interiornya. Wah, saya terkagum-kagum. Bapak Ibu udah lihat videonya kan? Wah, saya berkata boleh juga nih. Tapi yang desain kan orang Kristen ya. Makanya keren. Jadi dengan kata lain waktu kita lihat begitu Bapak Ibu, waduh saya berkata, baru kali ini loh merasakan masuk ke dalamnya. Sekarang Bobot menceritakan Masjid Istiqlal beda dengan dulu hanya dengar dan lihat. Sekarang sudah ngalamin. Sama juga dalam hidup ini. Kalau engkau menjadi Kristen karena papa mamamu, kalau engkau ke gereja karena orang tuamu, kalau engkau ke gereja karena dibawa sama orang, hari ini aku berdoa, Tuhan mau berjumpa dengan engkau secara personal. Mari berkata dalam hati, Tuhan, aku buka hatiku, aku buka pikiranku, segala egoku aku kalahkan, Tuhan yang akan penuhi hatiku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Saya kasih contoh satu lagi deh. Ini si Johan boleh siapkan lampunya nih. Saya ada satu ilustrasi tapi sambil nunggu. Jadi gimana Bapak Ibu saudara-saudari harus kita bertobat. Alami pemulihan roh, alami pemulihan jiwa. Ini saya sampai bawa alat peraga nih Bapak Ibu nih, makasih. Ini apa Bapak Ibu? Ini apa? Ada yang tahu nggak? Belinya di IKEA, sombong dikit. Waktu jalan-jalan sama, saya seperti Bapak Ibu kok, ajak anak-anak, ajak istri jalan-jalan ke IKEA, kagak belanja. Cuman cuci mata, habis itu ke food court, makan daging yang bulat-bulat itu tuh apa namanya? Nah iya sama, engkau dan aku. Anak-anak lihat, papi bagus ya? Iya pegang aja gak usah beli. Sama kita semua ke IKEA, cuman udah gitu lihat-lihatnya, cari yang paling murah bukan? Sama kita. Jadi pas lihat lampu ini juga saya ingat saya kalau mahal nggak mungkin saya beli Bapak. Karena saya lihat, bagus juga ya. Sama, udah lihat, bagus ya. Yang kedua bikin apa? Berapa sih harganya? Lihat harganya. Oh nggak mahal juga, bolehlah belilah. Buat taruh di rumah, gunanya kalau ada rekaman-rekaman, ini kan bolehlah jadi lampu bagus. Ada yang mau lepas 500.000, saya lepas sekarang. Kok jadi lelang? Atau 450 tanpa bohlamnya, saya lepas bohlamnya. Ini lampu kalau dibilang bagus nggak? Ya bagus lah ya Bapak Ibu. Taruh di lantai bagus. Mau taruh di sini tetap bagus nggak? Bagus lah ya. Mau taruh di sini tetap bagus nggak? Orang emang lampunya bagus, mau ditaruh di mana aja emang pasti bagus Bapak Ibu.
Tapi ada gunanya nggak kalau lampu ini tidak menyala? Ada gunanya nggak? Kalau lampu ini ditaruh di atas mimbar tapi nggak nyala, dibandingkan dengan taruh di bawah tapi dinyalain, kok nggak nyala? Oh, listriknya belum connect ya? Katanya konon colok di hidung nyala. Ada hidung yang mau jadi volunteer? Ya udah deh, anggap aja nyala ya. Nyala dengan iman. Jadi kalau ini menyala, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini pasti akan lebih berguna. Jadi harapannya adalah sama seperti hidup kita, Tuhan mau taruh kita dimanapun, taruh di sini, taruh di bawah, mau taruh di pojok manapun, kalau memang lampu ini bisa menyala, disitulah gunanya lampu itu. Biarlah terangmu bercahaya dan dapat dilihat oleh semua orang, supaya Bapakmu yang di sorga bisa dimuliakan karena orang-orang mengenal kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Khotbah belum selesai. Poin yang terakhir, yang ketiga. Puji Tuhan, yang ketiga. Pemulihan jasmani. Kita cepat-cepat ya, pemulihan jasmani. Ayat 11 dikatakan, kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki. Ini gak kalah penting loh Bapak Ibu. Waktu roh kita sudah dipulihkan, jiwa kita ikut dipulihkan, efeknya jasmaniah, berkatnya akan banyak datang. Tapi kita mau belajar dari Ayub. Waktu Ayub tadi kaya raya, hidupnya menjadi miskin raya, balik lagi kaya raya lagi. Apa yang akan terjadi kalau kita sudah diberkati secara berlimpah? Makanya kalau roh kita gak berubah, jiwa kita gak berubah, jasmaniahnya akan tergoncang. Rohnya kuat, jasmaninya kuat, rohnya kuat, jiwanya kuat, jasmaninya pasti akan kuat. Itu jangan dilupakan. Nah, makanya bicara tentang jasmani di ayat 11, ini perhatikan baik-baik. Ketika Ayub diberkati 2 kali lipat. Ayat 10, double portion. Katakan sama-sama, double portion. Berkatnya double, ganda. Ayat yang ke-11. Kemudian datanglah kepada Ayub semua saudaranya laki-laki dan perempuan. Pertanyaannya, kemana aja selama ini mereka? Makanya siapkan dirimu jemaat terkasih, kalau engkau nanti diberikan berkat berlimpah, saudara-saudara akan nempel. Orang-orang akan datang. Bahkan orang-orang akan mengaku saudaraan dengan engkau. Dia ya kenal kita. Dulu waktu tinggal di kompleks sana tuh, di Gang Buntu, kucingnya dia sama kucing gue kawin. Makanya kita bersaudara. Ya ilah, kucing kawin dibilang kita bersaudara. Kalau kita sudah terkenal, kalau kita sudah berlimpah, kalau kita sudah kaya. Tapi coba kalau kita miskin, apa kata firman Tuhan Amsal 19 ayat 7, udah bisa muncul belum? Amsal 19 ayat 7. Udah saya bacakan saja deh. Amsal 19 ayat 7 dikatakan, orang miskin dibenci oleh semua saudaranya. Semua saudaranya bisa benci orang miskin. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya. Artinya gak ada yang mau deket-deket. Apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Itu Amsal 19 ayat 7. Bapak Ibu catat saja. Amsal 19 ayat 4. 3 ayat sebelumnya. Dikatakan begini. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Firman Tuhan sudah katakan begitu. Jadi ingat baik-baik jemaat terkasih. Waktu kita miskin, sahabat kita pun akan meninggalkan kita. Keluarga pun gak ada yang mau bergaul sama kita. Tapi tunggu waktu kita kaya nanti, sahabat akan banyak, orang-orang mau deket-deket, semua pengen nempel sama kita. Jadi siapkan dirimu. Kalau engkau tahu konsekuensi harta berlimpah, konsekuensi kita kaya raya adalah orang-orang akan banyak mau datang ketemu dengan kita. Orang-orang mau nempel dengan kita. Itu tuh, mesti siapkan diri. Maka ketika sampai kepada kondisi seperti itu, roh kita mesti bagus, jiwa kita mesti bagus. Lanjut lagi balik ayat 11 yang tadi. Ulangi dengan cepat. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, semua kenalannya yang lama. Ada ahli Alkitab mengatakan ini istrinya pun ikut balik. Istrinya Ayub ikut balik nih. Balik lagi kepada Ayub. Dan makan bersama-sama dengan Ayub di mana? Di rumahnya, penerimaan Ayub. Tuh, ayo semua balik lagi makan.
Ayo berubah Bapak Ibu Saudara-saudari. Makanya itu siapkan diri ya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Bisa saja engkau sedang mengalami perjalanan hidupmu ketika sekarang sedang turun, gak ada orang yang mau jenguk, gak apa-apa. Gak ada orang yang mau perhatikan, tenang saja. Gak ada orang yang nanya apa kabar, ko, ci, bang, kak, ito, lae, tenang aja. Memang begitulah hidup ini. Tapi yang saya mau kasih tahu Bapak Ibu, orang bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena asal fondasinya rohnya mantap, jiwanya mantap, jasmaninya orang-orang ninggalkan kita, tenang saja ya. Jemaat terkasih jangan takut, tunggu. Waktu kelimpahan tiba, orang-orang itu balik, topang dengan jiwa. Jangan kita jadi sombong lagi. Lo kemana aja lo waktu gue susah lo? Pas gue begini aja baru datang nyari-nyari. Jangan begitu ya. Kalau sampai begitu, sayang nanti berkatnya ketahan. Tuhan tahu, oh nanti dia akan tunjuk lagi nih dirinya lebih hebat. Kepada teman-teman, lu dulu waktu gue susah lu kemana aja lu, sekarang udah gue kaya baru datang. Allah tahu dan Allah gak mau kita tergelincir di situ. Makanya berkatnya ditahan di level tertentu. Nah biar hari ini kita mau lepaskan semua berkat Tuhan yang berlimpah itu tidak tahan-tahan lagi. Seperti kata kitab Imamat, sampai tingkap-tingkap langit pun tidak sanggup menahannya. Semua berkat diberikan kepada kita. Siapkan diri kita jemaat terkasih, biar itu menjadi bagian dalam hidup kita. Sekali lagi, pertobatan roh, pertobatan jiwa, baru pertobatan jasmani. Allah akan berikan banyak berkat, kita siapkan wadahnya. Orang bisa meninggalkan kita waktu susah, gak apa-apa. Engkau saat ini sedang dalam keadaan susah, it's okay, jangan sedih. Orang-orang lupakan kita, gak apa-apa. Kita gak dipandang sama orang, it's okay. Jaga dari sekarang, waktu nanti perlahan-lahan atau Tuhan pimpin kita akan naik, jaga diri baik-baik, jangan jadi sombong. Kita bisa ganti mobil, kita bisa ganti rumah, kita dapat pekerjaan yang layak. Jangan lupakan bahwa semua karena pertolongan Tuhan. Contohlah sekali lagi saya, bukan maksud apa-apa. Untuk saya mau sombong ini gampang Bapak Ibu. Tapi saya terus belajar bagaimana dulu pendeta Yakob memberikan contoh teladan. Bagaimana juga Tuhan Yesus memberikan contoh teladan. Kalau saya bisa, Anda juga pasti bisa. Jadi ayo kita gandengan tangan sama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kita mau angkat pujian untuk doa. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk